والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahul hamdu kulluh wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu, kita panjatkan puji syukur kita atas segala limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah di malam hari ini. Semoga Allah menerima ibadah kita semua dan mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan kepadanya. Tak lupa salawat dan salam kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mempertemukan kita di surganya dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Masjid Darul Hijrah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan tadi oleh imam kita, imam maghrib kita, sedianya kajian ini diampu oleh Dr. Ustadz Abu Ja'far Cecep hafizahullah ta'ala. Namun karena beliau berhalangan, maka izinkan kami untuk membersamai antum semua, yang insyaallah dengan tema yang sama kita akan membahas pembahasan kita berhak bahagia. Kata bahagia adalah kata yang disepakati seluruh manusia, itulah yang dicari oleh insan-insan manusia dimanapun berada. Siapapun orangnya, walaupun bahasanya berbeda, redaksi kalimatnya berbeda, tapi intinya semua manusia mencari kebahagiaan. Iya. Ada orang cari dunia, cari rumah, cari mobil, semuanya intinya adalah kebahagiaan. Ya, kita bekerja untuk bisa menafkahi anak istri agar mereka bahagia, kita bahagia. Walaupun redaksinya semua berbeda, tapi intinya yang dicari oleh manusia adalah kebahagiaan. Dan kita berhak untuk bahagia. Memang betul, kita punya hak untuk bahagia. Namun bahagia, sebagaimana tadi kita sampaikan, persepsinya beda-beda. Memandang kebahagiaan tergantung dari sudut pandang masing-masing kepala. Sebagian orang berpikir tidak mungkin bahagia kalau saya belum punya rumah. Ya. Sebagian orang berpikir gak mungkin saya bahagia kecuali kalau saya sudah nikah. Gitu ya. Saya gak bisa bahagia kalau saya belum punya anak. Nah, masing-masing. Ya. Tapi ngomong-ngomong, insyaallah di sini semua bahagia ya. Insyaallah. Coba cek kiri kanannya pada senyum gak itu? Bahagia ya?
Insya Allah. Kajian ini, walaupun mungkin kita semua insya Allah sudah bahagia, mudah-mudahan tambah bahagia. Bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Nah ini juga perspektif yang berbeda. Kebahagiaan yang intinya sebenarnya dicari sama oleh manusia, tapi masing-masing punya standar kebahagiaan. Ya? Siapa yang berpikir kalau bahagia itu kalau banyak pulus? Ada yang mau angkat tangan? Iya, Ustaz. Gak ada pulus gak akan bahagia. Bener dah? Ada? Ada yang mau bilang bahagia itu ya kalau punya jabatan, Ustaz. Bahagia itu kalau populer, terkenal. Iya? Bahagia itu Ustaz apa kira-kira? Kalau punya istri cantik, Masya Allah. Masing-masing punya standar bahagia. Tapi perlu kita ketahui, kalau standar harta kekayaan itu standar bahagia, maka Qarun adalah orang yang paling bahagia. Karena ia pemilik harta terbanyak di muka bumi. Kalau standar kebahagiaan itu ketenaran, popularitas, ya, kenapa kok kita saksikan banyak-banyak artis-artis populer internasional mereka berakhir dengan bunuh diri? Kalau ketenaran yang menjadi standar kebahagiaan. Kalau standar kebahagiaan itu jabatan, tahta, tentu Fir'aun adalah orang yang paling bahagia. Dia raja yang berani mengatakan diri sebagai Tuhan. Maka kalau standarnya demikian, maka kita akan sulit menentukan mana sebenarnya kebahagiaan. Ternyata tidak demikian. Kebahagiaan itu urusannya hati, jamaah. Kebahagiaan itu tidak diukur dengan kita melihat harta benda seseorang, fisik yang tampan, istri, kekayaan, popularitas. Kebahagiaan itu ternyata ada di hati. Ya, sekalipun ia sengsara terlihat oleh mata-mata kita, dia di penjara misalnya, oh ternyata tidak demikian orang yang bahagia. Ia bisa bahagia walaupun ia padahal tidak demikian. Ia bahagia walaupun terlihat oleh mata-mata manusia ia sengsara. Padahal kebahagiaan itu urusannya hati, dan hati itu Allah yang kuasai. Allah lah yang memberikan kebahagiaan pada setiap insan manusia. Maka salah persepsi jika ada ikhwan yang berpikir seperti tadi, saya nggak akan mungkin bahagia kecuali saya punya rumah, saya nggak mungkin bahagia kalau saya punya istri. Atau akhwat di sana berpikir demikian, saya tidak akan mungkin bahagia kecuali kalau saya sudah menikah, punya anak, punya rumah. Tidak demikian. Itu persepsi yang salah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala
banyak memberikan penjelasan bahwasannya kebahagiaan itu ada tipsnya untuk bahagia. Ada kiat-kiat agar kita bisa bahagia. Yang pertama, beriman dan bertakwa serta beramal soleh. Itulah pokok kebahagiaan. Iman, takwa, amal soleh, itulah pokok kebahagiaan yang kita ambil dari kitab Al-Wasailul Mufidah fi lil hayati sa'idah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97, Man amila saliha min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah, barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dan ia beriman, maka Allah katakan, kami akan berikan kepadanya kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang manis, kehidupan yang nikmat, kehidupan yang thayyib. Walanajziyannahu, dan sungguh kami akan memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang ahsan, lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita semua. Allah akan memberikan kehidupan yang manis, kehidupan yang baik, kehidupan yang nikmat, yang thayyib tadi, dengan syarat orang tersebut mau beramal soleh dan ia beriman. Mau laki-laki ataupun perempuan, Allah akan berikan kenikmatan, kehidupan yang nikmat, dan Allah akan memberikan balasan yang lebih baik. Apa itu? Surga. Jauh lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jadi orang yang beriman itu hidupnya Allah berikan kehidupan yang baik. Dalil yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dalam surat Al-An'am Allah taala berfirman, orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka itu dengan kezaliman, maka mereka akan mendapatkan rasa aman dan mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi Allah katakan orang-orang yang beriman, yang tidak mencampuri iman mereka itu dengan bentuk-bentuk kezaliman. Maka sekali lagi, jika kita ingin hidup bahagia, sebenarnya kuncinya ada dalam iman dan amal soleh. Itu yang pertama. Tapi ada yang bilang, Ustaz, saya sudah beriman, saya sudah beramal soleh, tapi rasanya saya belum bahagia tuh. Ya, saya masih sengsara, saya masih sering sedih. Pertanyaan tersebut pertanyaan yang salah atau ayat Allah yang salah? Dia mengatakan saya sudah beriman, Ustaz, saya sudah beramal soleh, saya sholat malam, saya puasa rajin, ya, tapi saya masih sering sedih, saya masih sengsara.
Ini justru yang harus menjadi bentuk renungan dan tangisan untuk kita. Sebagaimana para sahabat dahulu amat khawatir kalau ternyata iman itu belum masuk ke dalam dada-dada mereka. Kalau kita kepedeannya luar biasa, kita itu pedenya luar biasa, seakan-akan kita itu betul-betul sudah beriman, betul-betul sudah beramal soleh. Padahal para sahabat dahulu sampai Umar bin Khattab betapa seringnya mengecek saya ini munafik apa tidak. Umar, tahu Umar? Yang kalau sekiranya ia jalan papasan sama setan, setan kabur melihatnya. Sering ngecek dirinya, masuk daftar nama-nama munafikin apa tidak. Umar yang sudah dapat jaminan Umar fil jannah, di surga, dari lisan Nabi kita Muhammad secara langsung alaihi salatu wassalam. Sering takut kalau sekiranya ternyata iman itu hanya ada dalam lisan, pengakuan diri. Jadi yang dimaksudkan iman di sini, yang akan mendapatkan kebahagiaan adalah mereka yang betul-betul iman yang sahih. Iman yang betul-betul iman tersebut itu kokoh di dalamnya, bukan iman yang rapuh. Maka perlu kita ketahui ciri iman yang rapuh itu seperti apa, Ustaz? Ciri iman yang rapuh itu lisannya buruk. Bukankah Allah telah menjelaskan terkait kewajiban kita untuk mengucapkan ucapan yang baik, wa qulu linnasi husna, ucapkan ucapan yang terbaik bagi manusia. Dan Nabi SAW mengaitkan keimanan itu dengan ucapan yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia mengucapkan ucapan yang baik atau diam. Kalau lisannya ternyata buruk, ini indikator keimanannya itu belum baik. Indikator keimanan kurang baik, masih rapuh. Sama tetangga masih sering cekcok, sama tetangga masih sering ribut. Bukankah Nabi SAW bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, demi Allah enggak beriman, demi Allah enggak beriman, demi Allah enggak beriman. 3 kali Nabi menyebutkan sebagai penegasan. Tidak beriman seseorang ya yang jaruhu la ya'man bawa'iqah, yang tetangganya masih merasakan ketidakamanan dari dirinya, dari perbuatan-perbuatan buruknya, dari lisannya yang pedas, lisannya yang menyakitkan. Ya, maka perhatikan itu. Bukankah Nabi SAW ketika ditanya, wahai Nabi, ada seorang wanita yang jangan ditanya bagaimana sholatnya, sholat malamnya, sedekahnya, puasanya, akan tapi lisannya seringkali menyakiti tetangganya. Apa kata Nabi? Hiya minnar, dia di neraka. Di situ sholat malam, puasa, rajin, sedekah, tapi lisannya seringkali menyakiti orang lain.
Kata Nabi, iya benar, dia di neraka. Jadi bukan yang iman yang seperti itu. Bukan iman yang seringkali mengeluh. Ciri kerapuhan iman adalah ketidaksabaran dalam menghadapi kehidupan. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan ajaban li amrin mu'min, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Ya. Inna amrahu kullahu khair. Sungguh seluruh perkaranya itu baik. In asabathu syarra syakara. Kalau ia mendapati kebaikan, ia bersyukur, maka itu jauh lebih baik untuknya. Wa in asabathu darra, kalau ia ditimpa kemudaratan, rasa sedih, gundah gulana, sabar, dia bersabar, fakana khairan lahu, maka itu akan lebih baik untuknya. Walaisa dzalika, kata Nabi, hal seperti itu tidak akan didapati li ahadin, pada seseorang, illa lil mu'min, kecuali dia seorang mukmin. Ini mukmin yang sesungguhnya, bukan orang yang gampang sering mengeluh, namun ia bersabar. Yang perkaranya, kata Nabi, kalau dia ditimpa musibah, ditimpa kesedihan, timpa gundah gulana, bukan orang yang marah-marah, orang yang berkeluh kesah. Ciri orang yang rapuh imannya adalah seringkali berkeluh kesah. Berkeluh kesah di sosial media, jempolnya berkeluh kesah dengan curhat sana sini. Atau fisik badannya berkeluh kesah dengan apa? Dengan main banting sana, piring lempar sana, pukul istri dan lain sebagainya. Anak rewel dikit, marah-marah. Ini tidak disebutkan, kata Nabi, menakjubkan perkara seorang mukmin. Maka pantas kalau sekiranya dia masih mendapati kesedihan dalam kehidupannya, dia belum bahagia. Kenapa? Karena imannya masih rapuh. Allah sebutkan tadi, barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dan ia beriman, Allah janjikan akan memberikan kehidupan yang nikmat untuknya, kehidupan yang manis untuknya. Tapi jangan terlalu pede kalau kita sudah beramal soleh dan beriman, kalau sekiranya kita masih punya unsur-unsur kerapuhan iman. Coba cek diri kita, apakah betul-betul kita sudah betul-betul yang disebutkan oleh Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, yang betul-betul tetangga tidak merasakan keburukan dari lisan kita, perangai kita, pasangan hidup kita masih merasa tentram dengan kehidupan, tidak merasa terganggu dengan sifat-sifat buruk kita, maka Allah tidak salah dan tidak keliru, dan Allah, janji Allah pasti Allah tepati. Namun pastikan kita betul-betul beramal soleh dan betul-betul beriman kepadanya. Maka iman akan menuntun kepada kesabaran, keridhaan, qanaah atas semua pembagian Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu yang pertama. Kiat yang kedua untuk bisa kita bahagia, kata Syekh Sa'di, adalah al-ihsan ilal khalqi bil qawli wal amal. Berbuat baik kepada sesama. Jadi cara kita untuk bisa bahagia adalah bahagiakan orang lain. Apa dalilnya? Dalam surat An-Nisa ayat 114 Allah Ta'ala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fa sawfa nu'tihi ajran 'azima. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kebaikan dari kebanyakan obrolan mereka kecuali orang yang memerintahkan untuk bersedekah, beramar ma'ruf nahi munkar, memperbaiki hubungan di antara manusia. Barang siapa yang melakukan hal itu, kata Allah, dalam rangka mencari ridha Allah, maka Allah akan berikan kepadanya pahala yang besar. Allah akan berikan surga baginya. Maka kebaikan akan mendatangkan kebaikan. Kaidahnya al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung amal perbuatan. Kalau kita ingin bahagia, bahagiakan orang lain. Kalau kita ingin bahagia, bahagiakan istri kita, bahagiakan suami kita, bahagiakan anak-anak kita, bahagiakan kedua orang tua kita, maka Allah akan berikan kebahagiaan itu untuk kita. Kalau kita ingin bahagia, maka perhatikan tetangga-tetangga sekitar kita. Perintahkan yang baik. Berusaha untuk memperbaiki hubungan di antara manusia. Allah akan berikan kebahagiaan. Kiat berikutnya yang ketiga, ada 21 kiat sebenarnya. Cuma masalahnya waktu kita terbatas. Iya. Jadi yang penting-penting yang disebutkan di sini ya. Yang ketiga, syaglun nafsi bi ilmin wa amalin nafi'. Sibukkan diri dengan ilmu dan amal yang bermanfaat. Ya. Karena dengannya hati kita tidak berpikir pada perkara-perkara yang sepele, enggak berguna. Sibukkan dengan apa? Ilmu. Itulah taman-taman surga. Siapa yang duduk di majelis ilmu, Allah akan datangkan kepadanya sakinah, ketenangan, dan berikan amal yang bermanfaat untuk orang lain. Perbuatan-perbuatan kita yang bermanfaat. Berikan ilmu pada anak-anak masyarakat kita. Ajarkan mereka kebaikan. Agar apa? Agar hati kita itu tidak tersibukkan dengan perkara-perkara yang remeh-temeh. Ya. Yang keempat, al-ihtimam bima huwa hadirun wa adamul insyighal bil mustaqbal. Fokus dengan apa yang ada dengan hari ini. Yang berlalu biarlah berlalu. Jadikan itu milik sejarah kita. Masa depan masih milik Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takdirnya. Hari inilah tugas kita. Sibukkan dengan apa yang ada pada hari ini. Jangan sedih dengan apa yang telah berlalu. Jangan risau dengan apa yang hendak datang nanti. Karena yang berlalu biarlah berlalu. Yang datang belum tentu kita hadapi. Namun fokus dengan apa yang kita miliki pada kesempatan hari ini, detik ini, menit-menit ini, kehidupan kita saat ini.
itu jauh lebih menenteramkan diri dibandingkan kita dengan sibuk perkara-perkara yang belum pasti. Menyibukkan dengan perkara yang sudah berlalu hanya akan membuat kita sedih. Risau dengan masa depan yang belum pasti hanya membuat kita galau. Namun pastikan hari ini kita melakukan yang terbaik. Esok hari kita berupaya untuk yang sama, kita lakukan yang terbaik. Kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah untuk melakukan perkara yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah. Wala ta'jaz, jangan kamu berlaku lemah. Wa in asabaka syai', jika sekiranya menimpa sesuatu kepadamu, fala taqul, janganlah engkau katakan lau anni fa'altu kana kada wa kada. Kalaulah aku melakukan hal ini, niscaya akan begini dan begitu. Itu semua hanya akan menyedihkan. Tapi ucapkanlah, kata Nabi, qadarullah, semua sudah Allah takdirkan. Yakin tentang iman dalam ketakdiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Takdir Allah sudah Allah tentukan. Kebahagiaan, kesengsaraan kita, rasa sedih Allah sudah tentukan. Maka ucapkan qadarullah wa ma syaa fa'al. Apa yang Allah kehendaki maka terjadi. Karena ucapan lau, kata Nabi, sesungguhnya seandainya aku begini begitu, kata Nabi, tuftah amal syaitan. Hal tersebut itu akan membuka taftahu amal syaitan, amal-amal perbuatan syaitan. Bersemangat pada yang bermanfaat. Minta pertolongan, jangan lemah. Itu intinya. Hari ini dilakukan. Yang kelima, al-iktsar min dzikrillah. Perbanyak berzikir kepada Allah. Karena Allah Ta'ala, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, hati itu akan tenang. Jadi kalau ingin cari ketenangan, bukan di warung kopi, bukan di diskotik, bukan dengan gadget, film, dan lain sebagainya, tapi ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, berzikir kepadaku, maka baginya kehidupan yang sempit, kehidupan yang susah, kehidupan yang tertekan, depresi, gila, stres, hingga mau bunuh diri. Semua itu disebabkan karena kekurangan iman dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantas orang yang jauh dari zikir kepada Allah akan mendapatkan kesengsaraan dalam hidupnya. Walaupun ia bergelimang harta, walaupun ia mendapatkan tahta, bahkan wanita-wanita, tapi jauh dari zikir kepada Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kehidupan yang sempit, tertekan dadanya, stres. Itu yang kelima. Yang keenam, tahaddus bi ni'matillah. Senantiasa untuk menceritakan nikmat Allah sekecil apapun itu, baik yang zahir ataupun yang batin. Yang demikian itu akan menimbulkan rasa syukur dan menghilangkan kegundahan. Iya. Jadi kita berbicara tentang nikmat Allah, itu akan menambahkan semangat kita, dan Allah akan tambahkan kenikmatan bagi orang yang mensyukuri nikmatnya. Yang ketujuh, ini mungkin yang terakhir karena waktu yang terbatas. Lihatlah kepada orang yang lebih sengsara dari kita.
Ini cara bagi kita untuk bisa bahagia, dan kita berhak bahagia. Nabi bersabda, "Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Lihatlah kepada orang yang lebih sengsara darimu, jangan kamu lihat kepada orang yang ada di atasmu, karena sesungguhnya yang demikian itu lebih bisa menjadikanmu untuk bersyukuri nikmat Allah yang telah Allah berikan kepadamu. Jadi kalau kita merasa sengsara, belum punya rumah, lihat ada orang yang harus tinggal di jalan-jalan di lorong jembatan. Kalau kita belum punya mobil, di sana ada orang yang buat beli motor aja susah. Gitu ya. Kalau kita makan masih hanya tempe, tahu, di sana masih ada orang yang kelaparan mencari makan. Ya, kalau kita masih sengsara dari itu, kita lihat orang-orang di rumah sakit sana yang ternyata Allah berikan sehat bagi kita, namun di sana ada yang terkujur, tak bergerak, tak mampu, sakit dan lain sebagainya. Kalau kita merasa tak memiliki fisik yang sempurna, kurang ganteng, kurang cantik, di sana ada orang yang Allah uji dengan kehilangan tangannya, kakinya. Maka lihat kepada orang yang jauh lebih sengsara dari kita. Yang demikian itu akan jauh bagi kita untuk bisa menikmati apa yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi kita bisa bahagia. Yang utama adalah dengan iman. Perkuat iman kita, berzikir kepada Allah, perkuat takwa kita, lakukan amal soleh, jadilah pribadi yang bermanfaat bagi masyarakat kita. Jangan lupa untuk memahami semua telah Allah takdirkan jauh sebelum kita dilahirkan. Maka itulah poin-poin yang mungkin bisa kita kaji untuk bisa kita resapi dalam kehidupan kita, dengan judul kita bisa bahagia, dan insya Allah kita mampu untuk bisa bahagia dan dengan sarana-sarana yang telah dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Mungkin itu sudah masuk ke saya? Belum? 4 menit lagi. Baik. Kalau ada pertanyaan 4 menit tersebut dipersilahkan. Silahkan Pak. Sambil minum ya. Padahal. Menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu artinya jangan kita itu menampilkan kesengsaraan. Jangan dikit-dikit sakit kepala, dikit-dikit lapar, sakit, kurang makan dan lain sebagainya. Itu salah satunya. Tidak banyak mengeluh, tapi ceritakan nikmat Allah dengan kita tersenyum. Berarti kita menikmati. Allah berikan pada kita kesehatan, Allah berikan kepada kita kenikmatan yang lain. Ya, kalaulah kita mau hitung kenikmatan yang Allah berikan pada kita dengan kesengsaraan, coba bandingkan. Itu yang dimaksudkan dengan menceritakan apa yang Allah berikan pada kita. Jadi lihat isinya, bukan yang kosongnya. Kita tidak sempurna, betul, kita manusia, tidak ada yang sempurna. Tapi persepsi kita melihat isi gelas yang kosong, yang kita ceritakan kekosongan kita, itulah kesalahan kita. Yang harus kita ceritakan adalah apa yang kita punya,
Alhamdulillah saya punya anak, walaupun qadarullah anak saya tidak pintar. Kan itu. Alhamdulillah saya punya motor walaupun sering mogok gitu ya. Tapi ada orang gak punya motor, itu ceritakan nikmat Allah. Tapi kalau yang muncul adalah motor mogok-mogok terus, gitu ya, dia gak menikmati apa yang Allah berikan kepadanya. Ini anak diajarin gak pinter-pinter, malu sama tetangga. Padahal banyak orang di sana yang menginginkan posisi kita. Perhatikan orang di sana ingin punya anak. Tidak perlu pinter, yang penting punya anak. Di sana ada orang yang pengen punya motor. Seperti motor kita, nggak apa-apa mogok juga, daripada harus jalan terus-terusan. Itu yang dimaksud dengan menceritakan nikmat. Ceritakan isinya, bukan selalu pandang kekosongannya. Allah Ta'ala alam bisawab. Nah, sudah masuk? Mungkin itu yang bisa kami jawab. Tapi bihadzal qadar, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.